warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa sebelum belajar. Mas siap, doa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan dilanjutkan dengan membaca surat-surat pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Sadaqallahul azim. Ya, alhamdulillah. Untuk itu silakan yang siap bertugas untuk memimpin lagu wajib nasional. Mulai. Indonesia tanah airku, tanah tumpah Indonesia Raya. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, cita-cita. Salam PPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa hebat. Semangat. 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 Masuk semua ya? Oke, masuk semua. Alhamdulillah. Anak-anakku yang soleh dan solihah selalu rajin berangkat ke sekolah. Baik ya anak-anak ya. Kayaknya kondisinya sudah bagus kelasnya. Kalian sudah siap semua ya? Sudah. Masih semangat ya? Masih. Alhamdulillah. Nah, anak-anak, hari ini tanggal 20 kita mau belajar pelajaran 9. Mari melaksanakan sholat dengan subtema makna, memahami makna bacaan-bacaan sholat. Untuk itu, sebelum kita memasuki pelajaran subtema memahami makna bacaan sholat, kita ingat pelajaran yang telah lalu. Waktu tanggal 13 kita belajar. Ya nak ya? Apa yang sudah kita pelajari tentang sholat hari Senin yang lalu? Keutamaan sholat. Pintar, anak ibu yang sholihah ya naskah. Ada berapa keutamaan dalam sholat? 8. Oke. Nah, sudah siap ya kita lanjutkan pelajarannya selanjutnya? Sudah. Oke, anak-anak perhatikan ke sini semua ya. Hari ini kita mau belajar tentang makna bacaan-bacaan dalam sholat. Tujuannya yang pertama, anak-anak terbiasa menjalankan sholat dengan tertib dan ikhlas. Kemudian yang kedua, menunjukkan sikap disiplin sebagai implementasi dari pemahaman makna ibadah sholat dengan sungguh-sungguh. Nah, yang tujuan ketiga, anak-anak dapat menjelaskan makna bacaan sholat dengan benar. Jadi itu tujuan pembelajaran kita kali ini ya. Sholat, siapa yang tahu apa artinya sholat? Seperangkat perkataan dan perbatasan yang dilakukan dengan syarat-syarat tertentu yang hukum meninggalkan sholat menurut jumhur ulama adalah dosa besar. Iya, sholat itu adalah suatu ibadah di mana yang terdiri dari perkataan-perkataan dan gerakan-gerakan. Ya, di situ sholat itu hubungan kita langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita langsung hubungan kita. Nah, makanya dalam kita melakukan hubungan kita kepada Allah itu harus dilaksanakan dengan
khusyuk atau konsentrasi. Jadi jiwa pikiran kita hanya tertuju kepada Allah supaya apa? Salat kita ini menjadi sempurna. Apabila kita masih terganggu dengan hal-hal yang bersifat duniawi, contohnya kalian masih kecil, teringat dengan mainan, makanan, dan lain sebagainya. Baik ya anak-anak ya, perlu kita ketahui bahwasanya bacaan-bacaan dalam salat itu ada maknanya. Supaya salatnya bisa konsentrasi, kita harus tahu maknanya. Ayo kita pahami bersama. Nah, kegiatan salat yang pertama yaitu takbiratul ihram. Nah, setelah bacaan takbiratul ihram, kita pahami lagi bacaan doa iftitah. Silakan Husna untuk membacakan bacaan doa iftitahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsir. Oke, terima kasih ya anak-anak ya. Jadi bacaan-bacaan dalam sholat kalian harus pahami maknanya ya. Ada bacaan takbiratul ihram, kemudian setelah itu membaca doa iftitah, kemudian membaca surat Al-Fatihah, kemudian makna bacaan ruku, kemudian makna bacaan i'tidal, makna bacaan sujud, dan makna bacaan tahiyat awal maupun makna bacaan tahiyat akhir. Paham semua anak-anak? Baik, dari kegiatan ini anak-anak ada yang dipertanyakan? Ada. Coba silakan kelompok 1 mau bertanya tentang apa? Bu, saya pernah mendengar bahwasanya ada bacaan doa iftitah yang lain. Iya. Kemudian kelompok 2 ada pertanyaan? Ada. Ya, silakan. Ketika sholat maghrib berapa kali kita membaca Al-Quran selain Al-Fatihah? Iya, ketika sholat maghrib berapa kali kita membaca surat Al-Quran selain surat Al-Fatihah? Baik, kelompok 3. Iya, apa perbedaan bacaan tahiyat awal dan tahiyat akhir? Kelompok 3 ya. Kemudian kelompok 4. Bacaan itu hanya satu kali, bagaimana hukumnya sholat? Iya, bagaimana hukumnya sholat ketika membaca bacaan rukuknya hanya 1 kali? Pintar-pintar semua anak ibu yang sholih dan sholihah ya. Nah, untuk itu silahkan kalian berdiskusi dengan kelompokmu, selesaikan masalah-masalah dalam kelompok kalian masing-masing. Boleh menggunakan internet ataupun buku sumber belajar yang lain. Ibu kasih waktu 10 menit ya. Anak-anak, sudah selesai semua diskusinya? Oke, silakan kelompok 1 untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Kami kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami. Allahumma baik. Iya, terima kasih. Kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Bahwasanya doa kita itu ada yang lain selain Allahu Akbar kabira ya anak ya. Perlu kita tahu dan perlu kita pahami. Silakan kelompok 2 untuk membacakan hasil diskusinya. Kami kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kita. Ketika sholat maghrib berapa? Ya, pinter. Kasih tepuk tangan. Oke, sekarang kelompok 3 silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kami kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami. Perbedaan bacaan awal dan akhir. At-tahiyatul Ya,
terima kasih. Jadi perbedaannya bacaan tahiyat awal dan tahiyat akhir itu terletak pada rakaatnya, ya. Kalau tahiyat awal terdapat pada rakaat yang kedua. Kalau bacaan tahiyat akhir terdapat pada rakaat yang terakhir. Ya. Kemudian perbedaannya di bacaannya ada kalau di akhir cuma sampai sholawat, ya. Bacaan tahiyat awal itu ada sampai sholawat. Kalau bacaan tahiyat akhir ya sampai selesai fil alamina innaka hamidum majid, ya. Nah, baik kelompok 4 silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kami kelompok 4 akan membacakan diskusi kali kami membaca bacaan pada suku kali Oke, jadi pertanyaan kelompok 4 tadi, apa hukumnya membaca bacaan rukuk kalau hanya 1 kali? Dijawab adalah sah. Baik ya anak-anak ya. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Sudah bisa dipahami ya? Sudah. Jadi mari kita simpulkan bersama bahwasanya pelajaran kita hari ini, mari melaksanakan sholat dengan subtema memahami makna bacaan sholat. Kita harus paham apa saja yang perlu kita pahami dalam sholat supaya sholatnya khusyuk. Memahami makna doa atau bacaan-bacaan dalam salat. Yang pertama doa takbiratul ihram. Yang kedua memahami makna doa iftidah. Yang ketiga memahami makna bacaan surat Al-Fatihah. Kemudian memahami makna bacaan ruko. Coba siapa yang bisa mempraktekkan kegiatan ruko? Maju ke depan kegiatan ruko. Kegiatan ruko itu yang seperti apa? Maju Diva. Iya, ini anak-anak perlu paham ya. Gerakan ruko itu seperti apa Diva? Iya, terima kasih, pintar sekali ya. Kemudian itulah ya, kita harus memahami makna bacaan i'tidal. I'tidal itu bangkit dari ruku. Kemudian memahami makna bacaan sujud. Memahami makna bacaan duduk di antara 2 sujud. Kemudian memahami bacaan tahiyat. Nah, kemudian yang terakhir adalah memahami makna bacaan salam. Nah, kemudian dari hasil diskusi tadi dari kelompok 1 bahwasanya ada beberapa macam doa iftidah. Kemudian hasil diskusi kelompok 2, berapa kali membaca surat Al-Quran dalam salat maghrib? 2 kali. 2 kali. Kemudian dari kelompok 3, membaca tahiyatnya, perbedaan membaca tahiyat pada apanya? Iya, pada rakaatnya. Tahiyat awal itu pada rakaat yang kedua. Kemudian tahiyat akhir dibaca pada kegiatan rakaat yang terakhir. Kemudian dari kelompok 4 tadi apa sih hukumnya bacaan rukuk ketika dibaca 1 kali? Sah apa tidak salatnya? Sah. Paham semua ya anak-anak? Alhamdulillah. Baik ya anak-anak ibu yang salih dan salihah hari ini. Karena sudah dapat memahami materi hari ini, silahkan kalian kerjakan LKPD di buku tugasmu. Ibu kasih waktu 5 menit. Sudah selesai? Sudah. Oke, silahkan dikumpulkan. Baik ya, karena sudah selesai pembelajaran kita hari ini,
Insya Allah nanti kita lanjutkan pada tanggal 27, masih di tema pelajaran 9. Mari melaksanakan sholat dengan subtema yang berbeda, yaitu perilaku yang mencerminkan ibadah sholat. Jadi anak-anak jangan lupa biasakan dan sadarkan diri kita bahwasanya sholat wajib dikerjakan di rumah, boleh di rumah maupun di masjid. Ya, biasakan sholat dengan tepat waktu. Hafalkan bacaan-bacaan sholatnya, pahami makna yang ada dalam bacaan sholat. Gimana pembelajaran hari ini, menyenangkan? Alhamdulillah. Baik ya anak-anak ya, karena pelajaran setelah selesai, silahkan kalian berdoa sesudah belajar. Marilah kita akhiri pelajaran ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.